Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Pratama Putra. Saya mahasiswa dari Universitas Mulia, kelas TIB 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang auxiliary modal. Karena sebelumnya kita sudah membahas to do, to be, to have, dan sekarang untuk video ini kali ini kita akan membahas modal auxiliary. Modal auxiliary adalah kalimat kata kerja bantu yang memberikan arti tambahan pada main verb dalam kalimat. Fungsinya untuk mengekspresikan yang pertama, willingness atau kemauan, ability atau kemampuan, necessity atau kebutuhan, dan yang terakhir possibility atau kemungkinan. Modal auxiliary memiliki beberapa variasi. Yang pertama, can atau would. Yang kedua, may atau might. Yang ketiga, must. Yang keempat, shall atau should. Yang terakhir, will atau would. Yang pertama, can, artinya auxiliary verb yang menyatakan kemampuan, possibility, permission. Atau juga can dapat diartikan dengan bahasa Indonesia yaitu dapat atau bisa. Contohnya adalah yang pertama, ability. I can do anything if I want. Yang kedua, possibility. This coffee can be yours. Yang terakhir, permission. Can they join this party? Yang kedua, could. Could adalah auxiliary verb yang merupakan bentuk past tense atau bentuk lampau dari can, yang fungsinya adalah sama-sama menyatakan kemampuan atau ability, possibility atau kemungkinan, dan permission atau izin. Could juga dapat diartikan dengan bahasa Indonesia dengan arti dapat atau bisa. Contohnya, ability. Vestia could come here if she wants Busi. Yang kedua, untuk possibility. The free cinema ticket could be ours if we come to the mall yesterday. Dan yang terakhir, permission. Could I join this game? Yang ketiga, may. May adalah auxiliary verb yang menyatakan permission atau izin, dan probability atau kemungkinan di dalam kesempatan. May juga dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu mungkin atau boleh. Contohnya yang pertama yaitu permission. May I go to the supermarket with my friend, Dad? Kedua, probability. My brother and I will buy a coffee if we have finished our dating maybe. Yang keempat adalah might. Might adalah auxiliary verb yang merupakan bentuk past atau tense atau bentuk lampau dari may yang menyatakan permission atau izin, dan probability atau kemungkinan dalam kesempatan. Might juga dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu mungkin. Contohnya adalah probability. I might do this report alone if you did come. Yang kelima adalah must. Must adalah auxiliary verb yang menyatakan kebutuhan atau necessity, dan kesimpulan yang logis atau logical conclusion, yang kejadiannya bisa telah terjadi atau even in the past, atau sedang terjadi even in the present, dan menyatakan suatu kejadian yang berulang atau even that repeat. Must juga dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu harus atau pasti. Yang pertama, contohnya adalah necessity. You must be here by now. Logical conclusion atau even in the present. Yulianto is in here this now. She must be going somewhere. Yang kedua adalah logical conclusion atau even in the past. I don't see Mr. Prabowo, he must have left early.
Untuk yang ketiga, contohnya adalah logical conclusion atau event that repeat. Avita is always look healthy and slim. They must exercise a lot. Yang keenam adalah shall. Shall adalah auxiliary verb yang berfungsi menegaskan masa mendatang atau future emphasis. Shall juga dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah akan. Contohnya adalah future emphasis. Mr. Basuke shall come tomorrow. Yang ketujuh ada should. Should adalah auxiliary verb yang menyatakan prediksi atau prediction, saran atau advice, dan kewajiban atau obligation. Dan yang biasanya juga dapat diartikan seharusnya. Contohnya adalah yang pertama, prediction. If Mr. Susilo Bambang Yudhoyono met Mr. Jokowi in the class, they should talk about the step. Dan yang kedua, advice. The students should study hard if they want to pass the examination. Dan yang terakhir adalah obligation. If you found my book, you should tell me. Dan yang terakhir adalah will. Will adalah auxiliary verb yang menyatakan masa yang akan datang atau future. Will juga dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan akan. Contohnya adalah future. I will go to the campus tomorrow. Yang kesembilan adalah would. Would adalah auxiliary verb yang berfungsi untuk menyatakan keadaan atau kondisi yang sebenarnya, or factual condition, baik itu berupa kondisi yang kemungkinan akan terjadi, or possible result, maupun kondisi yang akan berubah di masa lampau, or probable change in the past result. Would juga dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu akan. Untuk would contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah factual condition or possible result. If we went to Bali, we would enjoy more our holiday. The second, factual condition or probable change in past result. If Lutfi had much money, she would have bought many things. Teman-teman bisa diingat, apabila menggunakan modal dalam kalimat, maka tidak dapat digunakan modal yang lainnya. Contohnya, I will can. I will can adalah contoh yang salah, dan yang benar adalah I will be able. Dan juga modal auxiliary verb tidak bisa diberikan penambahan s atau ed. Contohnya, he can't adalah contoh yang salah, dan yang benar adalah he can adalah contoh yang benar. Setelah modal auxiliary verb tidak boleh diikuti kata contohnya I can to go. Itu adalah contoh yang salah, dan yang benar harusnya I can go. Sekian video yang saya buat untuk penjelasan modal auxiliary verb di video kali ini. Terima kasih untuk penonton yang sudah menonton, memberikan waktu luangnya untuk menambah ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.